Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di salah satu rumahnya ini, ya dalam rangka kebaikan tentunya, yaitu yang mana kita di dalam pertemuan ini kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu di sana akan mendapatkan ampunan, mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga mendapatkan semua kebaikan yang telah Allah berikan dan Allah janjikan kepada kita tatkala kita hadir di majelis ilmu seperti ini. Amin. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, ya pelajaran bahasa Arab dari kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di pelajaran ke-25 dari Wahidah Ats-Tsalisah. Dan kita sekarang latihan kelima ya. Latihan kelima. Baik, silakan dibuka ya bukunya halaman 73. Baik, nah di latihan kelima ini langsungnya kita masuk kepada latihannya. Perintahnya adalah at-tadribul khamis, latihan kelima ya. Tabadalil hiwar ma'a zamilik, saling bertukar percakapan atau dialog ya dengan bersama temannya. Kama fil misal sebagaimana dalam contoh. Nah, kita lihat dulu contohnya. Contohnya di sini ada gambar apa? Gambar syakoh ya. Syakoh. Gambar apa? Syakoh? Syakoh apa? Syakoh. Ya, syakoh adalah apartemen. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kemudian dari satu gambar ini dibikin percakapan seperti di dalam contoh itu. Ada berapa baris itu? Itu 2, 3, 4, 5 baris ya. Jadi ada 5 baris percakapan. Nah, berarti nanti percakapannya dengan satu gambar, ini satu berperan sebagai tok 1 dari tolib 1, tok 2 itu sebagai tolib 2. Nanti setelah selesai ditukar gantian gitu ya. Nah, baik. Nah, kalau sudah kita lihat contohnya. Jadi ini gambarnya syakoh apartemen. Lalu contohnya tok 1 murid pertama dia akan bertanya kepada murid yang kedua. Berbicara kepada murid yang kedua. Dia mengatakan uridu syakotan min fadlik. Ya, saya ingin sebuah apartemen. Ya, permisi lah gitu ya. Tolong dibantu. Ya, tolong dibantu. Nah, kemudian ini kan antara seorang yang mau menyewa dan orang yang mau menyewakan apartemen kan itu. Ya. Kemudian yang tok 2 ya, murid kedua sebagai pemiliknya ya, ladaina syaqqatun jamilatun. Apa artinya? Ya, ladaina di sisi kami atau kami memiliki ya. Kami memiliki syaqqatun jamilatun, apartemen yang bagus. Lalu murid 1 berkata lagi, uridu musyahadatas syaqqah. Ya, saya ingin melihat apartemennya. Maka dibilang kepada murid 2 mengatakan hadhihi hiya asyaqqah. Ini dia apartemennya. Nah, maka kemudian murid 1 bilang lagi hadhihi syaqqatun jamilatun. Ini adalah apartemen yang bagus. Bisa dipahami dialog seperti ini? Baik. Ini pertanyaannya uridu syaqqatan. Jawabannya ladaina syaqqatun. Perubahan ini disebabkan apa, Ustaz? Baik. Nah, ini sebenarnya kemarin sudah kita jelaskan ya terkait perubahan-perubahan seperti ini. Nah, nggak apa-apa, memang harus diulang-ulang ya. Jadi uridu itu kan saya ingin. Ya, berarti di sini ada saya menginginkan.
Syakkotan, berarti yang diinginkan itu kan dia posisinya sebagai apa? Sebagai objek yang diinginkan kan gitu. Nah, ketika dia posisi sebagai objek, maka kedudukannya dalam kalimat dalam bahasa Arab itu menjadi mansub. Ya, karena dia objek ya, maka dia mansub. Tanda mansubnya adalah fathah. Ya, sehingga dibaca uridu syakkotan. Saya ingin apartemen. Ya. Taib, bisa dipahami di situ, Pak? Oke. Nah, terus yang kalimat kedua, ladaina syaqqatun jamilatun. Nah, ini kalau dalam susunan bahasa Arab itu ya sebenarnya ini susunannya semacam kayak dibalik gitu ya. Mubtada'nya diakhirkan, jadi khobarnya didulukan. Ladaina itu menduduki sebagai khobarnya, la syaqqatun ini sebagai mubtada'nya. Jadi syaqqatun jamilatun ladaina kan gitu, aslinya kan gitu. Tapi ini didulukan ladaina syaqqatun jamilatun. Nah, kenapa di sini menjadi syaqqatun? Ya karena ini posisi sebagai mubtada, sebagai pemula atau permulaan pembuka kalimat. Pembuka kalimat ya dia belum ada yang mempengaruhi. Kalimat aslinya dalam bahasa Arab adalah berharokat dhammah marfu kan itu. Ya, adapun jamilatun ini adalah naat ya atau sifatnya dari syaqqah. Ya, syaqqatun jamilatun sama-sama perempuan, sama-sama dhammahnya ya, sama. Itu sama. Nah, jadi di situ dibaca ladaina syaqqatun jamilatun. Paham ya? Kenapa di sini yang baris kedua dibaca dhammah? Bisa dipahami, Pak? Oke. Nah, kemudian baris ketiga, kenapa dibaca kasrah? Uridu musyahadatas syaqqati. Ini sudah kita jelaskan juga kemarin pada pertemuan yang lalu. Ya, kenapa dibaca kasrah? Gimana? Apa? Kata majmu. Iya, betul, kata majmu. Ya, sebagai kata majmu itu dalam bahasa Arabnya adalah mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih. Dan dia menduduki sebagai posisi mudhaf ilaihnya. Ya. Sehingga dia berharokat kasrah. Ya, uridu musyahadata. Nah, kenapa dibaca musyahadata? Fathah? Bukan. Uridu tadi seperti baris pertama. Jadi saya ingin berarti musyahadah ini sebagai objeknya. Ya. Jadi melihat apartemen ini posisi sebagai objeknya, musyahadah syaqqah. Nah, terus baris keempat, hadhihi hiya asyaqqatu. Nah, kenapa sekarang di sini juga menjadi dhammah dan tidak tanwin? Kan tadi di atas itu kan baris kedua tanwin. Nah, kenapa di sini dhammah dan tidak tanwin? Pada baris kedua itu adalah dhammah tapi pakai tanwin. Yang mana itu? Ya, mubtadanya hadhihi ya, khobarnya adalah hiya. Nah, maka asyaqqatu ini sebenarnya dia lebih menjadi badal ya. Badal dari hiya. Sebenarnya posisinya sama dengan khobarnya. Ya. Badal dari khobar. Baik, ada yang belum jelas lagi? Jadi hadhihi asyaqqatu. Nah, hadhihi sebenarnya di sini dia marfu juga ya. Tapi karena dia mabni, ya tidak berubah harokatnya, tetap hadhihi ya.
dia tidak berubah. Bukan kata yang mu'rab, kata mabni. Demikian juga hiya. Hiya ini juga di dalam kedudukannya sebagian marfu juga. Tetapi karena dia juga mabni, maka dia tidak menjadi domah, bukan hiyu, tapi tetap hiya. Ya, karena dia mabni. Nah, adapun syaqqahnya ya dia baru kemudian dia berubah menjadi domah. Hadhihi hiya asy-syaqqatu. Nah, kenapa dia tidak tanwin? Kenapa tidak tanwin? Padahal di baris kedua itu tak ada tanwinnya. Kenapa di baris keempat tidak tanwin? Gimana? Ya karena ada alif lamnya di depan. Ya. Ada alif lam tidak bisa ditanwin ya. Ada alif lam maka dia tidak bisa ditanwinkan. Baik. Jadi dia tidak bisa tanwin. Nah, maka baris kelima ya hadhihi syaqqatun jamilatun. Nah, hadhihi ini mubtada'nya ya. Syaqqatun sebagai khobarnya. Nah, ini sebagai khobar. Jadi syaqqatun jamil, dia tanpa alif lam maka dia ditanwinkan gitu ya. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Baik. Nah, bisa dipahami sekarang mengapa ini bisa dibaca fathah, bisa dibaca dhammah, bisa dibaca kasrah. Ada yang tanwin dan ada yang tidak tanwin. Baik. Oke. Hadhihi ini kan di depan. Kok disebut kata ya? Iya, ya pembuka kalimat, Pak. Oh. Mubtada itu kan pembuka kalimat ya. Kenapa? Dia kan isim juga, kata benda juga kan. Jadi kalimat yang diawali dengan kata benda, maka ya sebenarnya mubtada khobar kan gitu ya. Ada pembukanya, ada keterangannya kan gitu. Nah, hadhihi kan kata benda juga, yaitu namanya isim isyarah, kata petunjuk, kata benda yang menjadi petunjuk. Kalau yang baris keempat itu kan hiya itu domir, ya domir, ya, isim domir, kata benda juga kan gitu, kata benda yang berfungsi sebagai kata ganti. Ya. Sedangkan syaqqah dia sebagai yang digantikan dengan hiyanya, maka hiya dan syaqqah itu sama, saling menggantikan. Nah. Baik, ada lagi yang belum jelas? Sabun? Nah, baik kalau sudah jelas, kita baca bersama-sama ya. Saya yang tok 1 atau sudah saya bacakan dulu, jenengan ikuti, ya. Baik. Ya, saya baca dan silakan diikuti. Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Ladaina syaqqatun jamilatun. Uridu musyahadata syaqqah. Uridu musyahadata syaqqah. Hadhihi hiya syaqqah. Hadhihi hiya syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Monggo sekarang jenengan yang tok 1, saya tok 2-nya, silakan duluan. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Uridu musyahadata syaqqah. Hadhihi hiya syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Baik, saya sekarang tok 1 ya, jenengan tok 2. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Uridu musyahadata syaqqah. Hadhihi hiya syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Baik.
Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, nah sekarang latihannya ya, latihannya. Di situ di bawahnya nah, ada kata-kata salajah, arikah ya. Kemudian ada kata apa lagi? Sajjadah. Nah, kemudian ada kata sitar dan kemudian ada kata mir'ah. Nah, ya kalau kita perhatikan di sini semuanya ini perempuan ya. Ya, semuanya perempuan dan di sini juga syakoh juga perempuan. Maka di sini untuk kata apa namanya kata ganti dan kata apa namanya kata isyaratnya tidak perlu diubah karena sama-sama perempuannya ya. Jadi kalau misalkan bendanya laki-laki ya maka diganti hada huwa kan gitu ya. Tapi kan di sini perempuan semua ya maka tidak perlu diubah tetap hadihi iya. Baik, nah berarti tinggal yang diganti kata syakohnya saja dengan diganti nama-nama benda yang ada di bawah ini. Jelas ya? Nah, baik. Monggo sekarang coba berdua-dua ya dari mungkin Pak Arif dengan Pak Edi dulu ya untuk kalimat yang pertama. Jadi satu sebagai tok satu dan kemudian satu lagi sebagai tok dua. Oke, monggo silakan siapa dulu? Oke. Salajatan ya. Harokannya jangan lupa ya. Uridu salajatan min fadli. Ladaina salajatun jamilatun. Ya. Uridu. Oke. Ya. Uridu musahadatan salajat. Nah. Hadihi hiya salajatu. Salajatu. Nah. Hadihi salajatu jamilatun. Baik, ya, monggo sekarang Pak Edi tok satunya. Uridu salajatan min fadli. Ladaina salajatu jamilatun. Uridu musyahadatas salajati. Hadihi hiya as-salajatu. Hadihi hiya as-salajatu. Baik, berikutnya. Hadihi salajatun jamilatun. Baik, alhamdulillah. Baik, sekarang gambar yang kedua, Pak Edi dengan Pak Miko. Uridu salajat. Baik, gambar kedua, Pak. Gambar kedua. Uridu arikatan min fadli. Ladaina arikatan jamilatun. Ya, ladaina. Ladaina arikatun jamilatun. Nah. Uridu musyahadatan arikati. Hadihi hiya arikat. Hadihi hiya arikatu. Al-ari. Hadihi arikatu. Hadihi hiya al-arikatu. Hadihi hiya al-arikatu. Hadihi arikatun jamilatun. Oh, Pak Miko yang pertama. Uridu arikatan min fadli. Ladaina arikatun jamilatun. Uridu musahada al-arikati. Hadihi hiya al-arikatu. Nah. Hadihi arikatan. Hadihi arikatan jamilatun. Baik. Nah, sekarang Pak Miko gambar ketiga dengan Pak Arif. Uridu sajadatan min sajadatan. Uridu sajadatan min fadli. Ladaina sajadatun jamilatun. Uridu musahadas sajadati. As-sajadatu. Nggih. Hadi sajdatun jamilatun. Sajjadat. Hadi
sajjadatun jamilatun. Ya, sajjanya dipanjangkan. Sajjadatun. Hadihi sajjadatun jamilatun. Uridu sajjadatan min fadlik. Ladaina sajjadatun jamilatun. Uridu musahadatan sajjadati. Hadihi hiya sajjadatun. Hadihi sajjadatun jamilatun. Ya, baik. Sekarang gambar yang keempat. Arif dengan Pak Edi. Uridu sitaratan min fadlik. Ladaina sitaratun jamilatun. Uridu musahadatan sitarati. Nah, Hadihi hiya sitaratu. Hadihi sitaratun jamilatun. nah, ya, insyaallah. Baik, sekarang Pak Edi. Uridu sitaratun min fadlik. Sitaratun Ya. sitaratan min fadlik. Ya. Ladaina sitaratun jamilatun. Uridu musyahadata sitarati. Hadihi hiya As-sitaratu. Nah, hadihi sitaratun jamilatun. baik ya. Gambar terakhir Pak Edi dengan Pak Mio. Uridu mir'atan min fadlik. Ladaina mir'atun jamilatun. Uridu musyahadata mir'ati. Musyahadatal mir'ati. al-mir'ati. Al-mir'ati. Hadihi al-mir'atu. Hadihi iya. Hadihi hiya al-mir'atu. Hadihi al-mir'atu. Ya. Hadihi mir'atun jamilatun. Baik, Pak Miko sekarang. Uridu mir'atan min fadlik. Ladaina mir'atun jamilatun. Uridu musahadata al-mir'ati. Hadihi hiya al-mir'atu. Hadihi al-mir'atu. Hadihi mir'atun jamilatun. Baik, insyaallah. Baik, alhamdulillah ya. Jadi itu tadi apa yang sudah dibaca. Ya, insyaallah mudah ya untuk bisa membuat kalimat seperti ini. Ya, kalau paham dan insyaallah kan lebih mudah untuk mengucapkan. Baik, nah sekarang kita lanjutkan kepada latihan yang keenam. Latihan keenam, ya latihannya adalah ajib, ya ajib anil as'ilatit taliyah. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah ini pertanyaannya, ya jawabannya ya disesuaikan aja ya, disesuaikan aja. Baik, kita baca yang pertama. Aina taskun? Apa artinya? Ya, di mana kamu tinggal? Ya, tinggal di mana? Di rumah atau di apartemen? Askunu fi? Ya, askunu fi? Ya, askunu fi baitin. Nah, askunu fi baitin. Baik. Hal taskunu fi syaqqati? Fi syaqqatin? La. Kalau la berarti askunu fi baitin. Hal taskunu fi baitin? Nah, askunu fi baitin. Ma raqmu baitik? Berapa nomor rumahmu?
Raqmu baiti khamsah ya. Ya, masing-masing beda-beda ya sesuai dengan nomor rumahnya ya. Pertanyaan kelima, ma raqmu syaqqatik, berapa nomor apartemenmu? Ya, tidak ada ya, karena tinggalnya di rumah ya. Kam ghurfatan fi baitik? Berapa jumlah ruangan di rumahmu? Ayo, gimana? Coba dari Pak Miko dulu bisa jawab. Fi baiti. Fi baiti khamsu. Ghurfatin. Ghurafin. Fi baiti khamsu ghurafin. Ghurafin. Pak Edi, fi baiti. Fi baiti Khamsu. Khamsu ghurfin. Ghurafin. Ya, jamak dari hurfah huruf ya, ghurafin. Pak Arif? Fi baiti Situ ya. Ghurafin. Ya, jadi bentuknya jamak ya, 3 sampai 10 bendanya dijamakkan. Jadi ghurafin bukan hurufah ya. Kalau satu hurufah. Ya, ya. Kemarin kan sudah jelaskan kan ditulis di papan tulisan. Baik, yang nomor 7 enggak ada di apartemen ya, enggak kita jawab. Nah, baik, 8 juga enggak kita jawab ya, karena tentang apartemen juga. Baik, nah sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas ya? Ya sebenarnya kalau disalin itu semakin menguatkan ingatan kan. Dengan menyalin sekedar melihat, dengan menyalin itu lebih kan, karena kan menyalin kita lihat lagi, lihat lagi. Jadi melihat lebih banyak. Kalau lihat kan cuma sekilas, oh sudah gitu kan. Tapi kalau disalin, nah itu mesti setelah ditulis masih cocokkan lagi, udah benar belum ini. Nah itu makanya lebih banyak melihatnya kalau disalin itu. Jadi lebih menguatkan ingatan. Ya. Baik. Gimana? Lanjut ini atau cukup? Lanjut ya. Baik, lanjut. Baik, lanjut sekarang pelajaran ke-26 Al-Qiraah, yaitu membaca. Nah, di sini perintahnya adalah latihan pertama unzur wastami waqra ya. Lihat, dengarkan dengan seksama dan bacalah. Baik. Nah, berarti kita dengarkan terlebih dahulu ya. Baik, bentar kita buka ininya. Baik, pelajaran 26. Nah, pelatihan yang pertama. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu apa yang ada di sini ya. Nanti kita baca sesuai dengan yang kita ada dengar. Kita lihat gambar-gambarnya dulu. Baik, kita dengarkan suaranya terlebih dahulu. Ya, semoga jelas ya.
bait ya. Bait. Syaqqa, Sakko. ghurfa, hammam, matbakh, daur, sarir, sitar, arika, sajjadah, ghurfatu naum, ghurfatu julus. Baik, sudah? Nah, sudah kita dengarkan. Baik, sekarang coba dibaca ya satu persatu. Mungkin dari Pak Arif terlebih dahulu ya. Baik, silakan Pak Arif dibaca dari kamu. Nah, syakko. Nah, 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 ya. Taib. Nah, nah, ya. Nah. Baik, alhamdulillah. Baik, berikutnya Pak Edi. Baik, saqqa, ghurfa, hammam, matbakh, daur, sarira, sitara, arika, sajjadah, ghurfatun naum, Ghurfatun naum. ghurfatul julus. Berikutnya Pak Miko. Bait. Sakko. Ghurfa. Hammam. Matbakh. Daur. Sarir. Sitara. Arika. Sajjadah. Ghurfatun naum. Ghurfatul julus. Masya Allah, alhamdulillah. Udah ya. Taib, lanjut kepada yang berikutnya. Di latihan yang kedua, di situ perintahnya apa ini? Sil baina kulli kalimataini mutato bi qataini. Sil apa sil? Hubungkan baina antara kulli kalimataini, masing-masing dari dua kata ya. Kalimataini dua kata. Jadi masing-masing dua kata. Mutato biqotaini, yang keduanya itu saling ya bertepatan, jadi sama. Kata yang sama. Silahkan ditarik garis-garisnya. Baik, itu aja. Monggo silahkan dikerjakan. Tinggal ditarik garis-garis saja ya. Sabun? Oke. Baik, kalau sabun, monggo dari Pak Arif dulu. Ya. Alif dengan dal. Baik, betul. Monggo Pak Edi. Taskun dan ya. Taskun dengan ya. Baik. Pak Miko. Hayy, ya, hayy, nah. Hayy dengan zai. Nah, zai. Ya, monggo Pak Edi berikutnya. Jamilatu Hmm. dengan waw.
dengan waw. Taib. Nah. Monggo. Enam dengan ha. Baik. Berikutnya Pak Edi lagi. Rokmun ya. Ya. Hamzah. Nah. Oke. Monggo Pak Miko. La dengan ba. Ya, la dengan ba. Taib. Alhamdulillah. Nah. Atas sudah ada contohnya. Oke. Baik. Nah, sudah. Sekarang lanjut kepada latihan berikutnya. Latihan yang berikutnya at-taribus salis ya. Iqra ya, tsumma dha alamatul khata. Alamat silang tadi silang ya. Jadi iqra bacalah. Baca. Jadi dibaca masing-masing kata ini nanti ya. Kemudian apa? Sumakan kemudian dha alamah silang ini. Letakkan tanda silang. Ya, bijanibil kalimah al-mukhtalifah. Di samping kata yang berbeda. Mukhtalif itu berbeda. Ya, fi kulli majmu'atin, pada setiap kelompok katanya ini. Nah, silakan nanti dibaca dulu. Ya, setelah dibaca yang enggak sama dikasih tanda silang di sampingnya. Baik, cukup jelas? Nah, silakan dikerjakan kalau sudah jelas. Dikerjakan. Baik, ada 4 kelompok ya, 4 kelompok. Belum jelas? Iya. Hah? Belum jelas. Belum jelas perintahnya? Iya. Jadi perintahnya ini kan nanti dibaca aja. Ini kan ada satu kelompok ada 3 kata ini. Ghurafun, ghurfatun, ghurafun. Yang enggak sama mana? Ghurfatun kan? Ya dikasih tanda silang aja gitu sampainya. Ya cuma gitu aja, yang enggak sama. Cari yang enggak sama dari 3 kata ini. Nah. Gampang kok, insya Allah gampang ya. Sampun? Ya, monggo Pak Arif tadi yang satu udah dicontohkan ya. Hurufun, hurfatun, hurufun. Yang enggak sama hurfatun. Nah, sekarang yang kelompok yang kedua bawahnya Pak Arif. Ya, monggo dibaca dulu. Hah? Jamilatun. Ya, yang enggak sama? Tidak sama yang jim. Jim. Baik. Berikutnya Pak Edi. Uridu. Yang sama turidu. Yang berbeda yang turidu, yang jim ya. Monggo Pak Miko. Matoru, al-matoru. Yang beda Matorun. Yang beda matoru. Ya, yang hamzah ya. Baik. Mudah ya insyaallah. Baik, nah kalau mudah kita lanjutkan saja ke yang berikutnya. Latihan yang keempat. Latihan keempat perintahnya ikra. Summa dha alamah khata ya. Kemudian letakkan tanda silang ya. Bijanibil jumlah, di samping jumlah. Kalau jumlah kan jumlah ya, kalimat di samping kalimat al-mukhtalifah yang berbeda fi kulli majmu'atin, pada masing-masing pada setiap kelompok. Ya, sama seperti tadi. Kalau tadi kan cuma satu kata ya. Sekarang menjadi satu kalimat. Jelas ya? Perintahnya dibaca terus yang berbeda disilang. Sampun? Oke, monggo silakan dikerjakan.
Sambut. Baik, kalau sambut monggo dari Pak Minggu dulu nomor 1. Dibaca dulu. Nah. Hadihi sakotun jamilatun. Hadihi sakotu jamilatun. Hadihi sakotu jamilatun. Yang berbeda hadihi sakotun jamilatun. Yang pertama. Ya, yang pertama. Baik, berikutnya Pak Edi. Ya. Nah. Fit dauris sanin. Al-maqbatu fit dauris sanin. Sanin. Al-maqbatu fit dauris salisi. Nah. Yang berbeda Jim. Baik, berikutnya Arif. Ma waqtu baitika. Ma waqtu baitiki. Ma waqtu baitika. Yang tidak sama yang Mbak. Baik, yang Mbak. Baik, berikutnya Pak Edi. Kam sitaratu fil. Kam. Kam sitaratan fil ghurfati. Kam sajjadatan fil ghurfati. Kam sajjadatan fil ghurfati. Yang berbeda alif hamzah. Yang berbeda yang hamzah. Baik, nah sampai di sini adakah yang masih belum jelas? Ada yang masih belum jelas? Lupa Ustaz. Nggih. Ini kapan huruf al ini menempatkan huruf al seperti al-ghurfati. Yang mana? Misalkan yang mana itu, Pak? Yang ya. Kan sitaratan fil ghurfati. Nah. Ini kan ada alif. Ya. Kapan menempatkan alif lam ataukah tanwin gitu ya? Ya. Jadi penggunaan alif lam di dalam bahasa Arab itu adalah sebagai tanda ma'rifat, tanda sudah diketahui. Sudah diketahui. Adapun untuk yang tanpa alif lam itu berarti nakiro. Nakiro itu ya belum tertentu, belum tertentu. Nah, misalkan kita ambil contoh ya. Misalkan hada masjidun, atau misalkan contoh kalau misalkan contohnya itu masjidun jamilun, misalkan seperti itu, masjid yang bagus. Nah, kalau seperti itu kalimatnya, ini kan masjidnya bebas, ya masjid, pokoknya masjid bagus, tapi tidak ditentukan masjid yang mana. Tapi kalau misalkan sudah ditentukan, hadza huwa al masjid, ini loh dia masjidnya, ya, hadza huwa al masjid. Jadi ini dia masjidnya, berarti ini sudah tertentu, ya ini masjidnya gitu kan. Dan dipastikan di situ ditentukan masjid itu masjidnya. Hadza huwa al masjid. Ini loh dia masjidnya. Ya. Jadi bedanya untuk penggunaan alif lam dan tanwin itu ya kalau itu alif lam itu sudah tertentu, sudah gitu. Sudah pastilah ditentukan gitu ya. Nah, namun kalau misalkan masih tanwin itu masih belum tertentu. Okay. Namanya makrifat nakiro. Nakiro. Kalau alif lam itu namanya ma'rifat, kalau yang tanpa alif lam atau tanwin itu namanya nakiro. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan, ya mungkin cukup dulu ya untuk di pertemuan sore kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ya menambah pemahaman lah insya Allah bagi kita, karena kalau kita semakin sering, semakin rutin, insya Allah kan semakin mudah mengikuti kan gitu ya. Insya Allah meskipun sedikit-sedikit, tapi kalau kita terus, ya insya Allah juga akan jadi banyak nantinya. Baik, nah jazakumullah khairan untuk perhatiannya di kesempatan sore kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semuanya dan menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin.
Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.